Oke guys, hari ini gue akan ngomongin tentang KDRT. Namun KDRT di keluarga ini spesifiknya adalah KDRT di keuangan keluarga. Apakah ini fakta atau mitos? Oke, yang pertama, gue mau bilang bahwa ini adalah fakta, teman-teman. Silakan googling kalau nggak percaya, kekerasan dalam keuangan rumah tangga. Banyak yang nggak sadar sayangnya tentang kekerasan ini, tipe KDRT ini sebenarnya sudah terjadi dalam keluarga mereka. Sedikit cerita, ketika gue memulai hidup pernikahan gue beberapa tahun yang lalu, to be honest, gue memulai dalam kondisi yang minus sebenarnya. Dan gue bisa bilang bahwa saat itu penghasilan gue sebagai seorang laki-laki tidak akan cukup kalau gue berkeluarga. Kalau gue hanya menjadi single income. Artinya saat itu penghasilan gue pun di bawah standar. Waktu itu ya, sekitar tahun 2010-an awal. Dan saat itu, karena tidak ada yang gue banggakan, normally kan orang membanggakan dirinya itu berdasarkan, oh income gue besar nih, maka dia bisa jadi sedikit sombong atau bangga lah dengan income-nya. Namun karena tidak ada yang bisa gue banggakan, otomatis dari dulu, ya gue udah apa adanya. Terlebih saat itu, pacar gue, yang sekarang sudah menjadi istri, dia sudah bekerja kantoran dan income dia pun lebih besar dari gue saat itu. Otomatis apa yang mau gue tutup-tutupin? Nggak ada. Otomatis karena ini udah transparan dari zaman pacaran, gue sadar bahwa income gue jauh di bawah income pasangan gue. Transparansi itu menjadi sebuah kebiasaan sejak gue pacaran. Dan ini berlanjut sampai sekarang. Gue masih transparan, 100% transparan dalam hal keuangan dengan istri gue, dengan pasangan gue. Gue sadar bahwa tujuan keuangan kita itu sama. Karena tujuan keuangan kita sama, jadi ya buat apa perlu ditutup-tutupi, kecuali tujuan keuangannya berbeda. Oleh sebab itu, gue pun juga nggak mau melakukan KDRT ini dalam keuangan rumah tangga gue. Gue takut membuat lingkaran yang akan berulang kepada kehidupan anak-anak gue nantinya ketika mereka berkeluarga. Gue percaya banget statement seperti ini. Seorang anak perempuan akan mencari pasangan yang role modelnya berdasarkan papanya, berdasarkan papinya. Seorang anak laki-laki akan mencari pasangan berdasarkan role model maminya. Begitu juga seorang anak perempuan akan bertumbuh seperti maminya. Seorang anak laki-laki akan bertumbuh role modelnya juga berdasarkan papinya. Kalau tidak ada role model, maka dia akan mencari role model lainnya di luar keluarganya. Kalau ketemunya yang bagus dan yang lebih bagus daripada keluarga aslinya, then everyone's gonna be happy. Tapi masalahnya berapa banyak yang demikian. Berdasarkan beberapa riset yang gue lakukan dari ngobrol dengan banyak keluarga dan ngobrol sama teman-teman psikolog, ngobrol sama senior-senior lah, juga tentunya riset di Google, di YouTube, dan semacamnya, gue temukan ada 4 hal yang seringkali menjadi KDRT keuangan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga terkait financial keluarganya. Yang pertama, kontrol berlebihan terhadap akses keuangan. Rekening itu udah banyak. Maksudnya dalam sebuah keluarga mungkin seorang gua punya 3 rekening misalnya. Istri punya juga 2 rekening. Dan zaman sekarang sangat mudah membuat rekening, teman-teman. Rekening tabungan, rekening reksadana, rekening saham, ataupun rekening wallet kripto pun juga itu mudah. Hanya menggunakan handphone. Namun kontrolnya itu berlebihan. Kamu uangnya kemana nih? Kok uangnya bisa berkurang? Kok uangnya pindah? Kok uangnya dirubah jadi aset A, B, C, D, E? Kok uangnya dibelikan ini? Kenapa beli ini? Kenapa beli itu? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak yang itu? Jadi kontrolnya berlebihan terhadap akses keuangan. Selama semua sudah dikomunikasikan, back again, everyone's gonna be happy. Yang repot adalah kalau komunikasinya itu sulit atau tidak berjalan 2 arah dan tidak ada kesepakatan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, menghabiskan uang tanpa sepengetahuan pasangan. Terlebih kalau misalkan kita bersikap, kan gue ini yang cari uang, kenapa gue mesti lapor? Kalau misalkan gue mau pakai uang gue untuk beli barang atau beli gadget atau beli hobi, barang-barang hobi, pakai aja.
Begitu juga dengan pasangan kita, dengan istri. Kita sudah kasih uang jatah bulanan misalkan, dan dia mau gunakan itu suka-suka untuk dia tanpa ada laporan atau pembukuan, berpotensi jadi KDRT. Menghabiskan uang tanpa sepengetahuan pasangan. Menghabiskan ya, bukan menggunakan dengan bijak. Lalu yang ketiga, mengerdilkan kemampuan pasangan kita dalam mengelola keuangan. Dia kan anak lulusannya bukan orang finance, dia kan orang arsitektur, dia kan nggak ngerti keuangan, dia cuma taunya pakai duit. Nanti kalau dia yang kelola, ujung-ujungnya duitnya habis. Meremehkan itu nggak baik, teman-teman. Padahal kita bisa saling belajar. Misalkan pasangan kita itu lebih jago dari kita dalam hal mengatur keuangan, ya kita belajar. Back again, sekali lagi nih, kalau tujuan keuangannya sama, semuanya aman. Yang repot adalah kalau tujuan keuangannya berbeda, teman-teman. Ketika tujuan keuangannya berbeda, maka teknik mengatur keuangannya pun akan berbeda dan bisa jadi ketidakcocokan. Lalu yang keempat, yang terakhir, melibatkan keluarga dalam hutang. Ada kisah nyata di mana si suami berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan si istri, sehingga tiba-tiba istri itu atau keluarganya didatangi debt collector tanpa tahu utangnya itu berapa banyak, untuk siapa, dan untuk apa penggunaannya. Yang datang cuma kebagian penagihan hutangnya aja. Ini repot, teman-teman. Jadi teman-teman tahu sendiri bahwa ketika proses debt collection itu terjadi, bisa jadi caranya itu tidak sesuai harapan kita lah, tidak sesuai dugaan kita, sehingga ujung-ujungnya ada insecurity atau under pressure yang berlebihan, dan ini mengakibatkan kekerasan sebetulnya, kekerasan psikis, kekerasan jiwa. Jadi keluarga kita tahu kita itu berhutang tanpa tujuannya apa, tahu bahwa berhutang tapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Jadi melibatkan keluarga kita dalam hutang, dan ini yang repot, teman-teman. Jadi itu tadi adalah 4 hal yang ciri-ciri terbesar KDRT dalam keuangan keluarga sudah terjadi. Kalian gimana? Apakah keuangan keluarga kalian itu sudah bebas dari keempat hal ini? Kita sama-sama belajar, kita improve keuangan kita agar keluarga kita pun lebih bahagia. Ingat, teman-teman, uang itu cuma alat. Uang itu cuma alat untuk mencapai tujuan. Pastikan tujuan keuangan kita bisa tercapai tanpa menyusahkan orang lain, terutama keluarga. Karena pada dasarnya, keluarga itu adalah tempat sebuah kehidupan itu dilahirkan kembali. Dan ini adalah sebuah tempat yang baik, yang suci seharusnya, yang saling membangun, saling menumbuhkan, saling berkembang. Jadi pastikan keluarga kita semua bertumbuh menuju hal yang baik sesuai dengan harapan kita ketika kita memulai keluarga ini. That will be all. Thank you for watching. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.